bertemu kembali di ruang virtual, begitu ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan didampingi oleh praktisi yang kali ini sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Pak Nopia. Nanti untuk lebih jelasnya Pak Nopia akan memperkenalkan diri dan memandu pembelajaran atau perkuliahan pada siang hari ini. Untuk presensi sudah saya share kode presensinya di WAG. Diharapkan semuanya sudah mengisi presensi begitu ya. Baik, durasi kita dengan Pak Novia akan kita laksanakan sekitar 90 menit atau 1 jam 30 menit begitu ya. Nanti kalau misalnya di sisa waktu ada hal yang ingin saya sampaikan, mungkin Pak Novia bisa keluar terlebih dahulu baru nanti kita lanjutkan. Baik. Siap. Itu ya. Untuk yang lain-lainnya nanti Pak Novia akan menjelaskan bagaimana kontrak belajar dan apa saja tugasnya. Kebetulan untuk tugasnya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal perkuliahan, begitu ya. Begitu. Baik, waktu sebentar lagi menunjukkan 1.30, begitu ya. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan untuk sesi hari ini untuk dipandu oleh Pak Nopia. Dipersilakan Pak Nopia. Terima kasih Pak Aan selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Saya sebelumnya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di virtual ya, virtual room tentang perkuliahan di pertemuan pertama ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Jelas Pak. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya izin share screen biar terlihat profilnya. Sebenarnya profil saya tidak terlalu ya, jadi nama saya cukup simpel ya teman-teman ya. Nama saya Novia begitu ya. Jadi lumayan unik sih namanya seperti itu. Saya berasal dari Provinsi Lampung. Saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 42 Bandar Lampung, tepatnya di wilayah Provinsi Lampung. Untuk tentang perkenalan ini kurang lebih ya seperti itu. Untuk di bidang media pembelajaran ini saya kurang lebih pernah ya mengadakan yang namanya webinar, workshop ataupun kegiatan-kegiatan serupa yang sifatnya memang lebih ke media pembelajaran. Nah, berhubung mata kuliah ini adalah pembelajaran matematika, saya juga mengampu di sekolah sebagai guru matematika. Jadi cocok sekali ini dengan Pak An ya. Saya juga memang lulusan matematika pada saat perkuliahan. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan bisa relevan gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam dunia pendidikan, terutama kita fokuskan ke media pembelajarannya seperti itu, pembuatan media pembelajaran. Nah, nanti di perkuliahan ini, di mata kuliah ini, sesuai dengan arahan Pak Aan, nanti kita akan ada 8 kali pertemuan ya. Saya sambil buka ini kontrak perkuliahannya. Nah, dari kontrak perkuliahan yang saya share di grup kurang lebih khusus untuk pertemuan
kita fokuskan kepada bagaimana aturan ketika kita berdiskusi ya atau melaksanakan sharing di ruang virtual ini. Yang pertama tentang kehadiran. Untuk pertemuan sendiri kita akan mengadakan pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan itu 90 menit ya atau 1,5 jam, sehingga mohon teman-teman bisa lebih datang atau masuk ke ruang virtual kurang lebih 10 menit sebelum perkuliahan online ini atau virtual ini dimulai, sehingga waktu kita bisa lebih efektif seperti itu. Dan diharapkan juga layaknya kita sebagai seorang mahasiswa dan juga sedang konteks belajar, mudah-mudahan teman-teman memahami kita berbusana rapi, tidak menggunakan kaos oblong atau yang bersifat ketat. Dan saat perkuliahan berlangsung ini, apabila memang tidak terjadi kendala yang begitu urgent, mohon untuk bisa mengaktifkan videonya selama perkuliahan. Dan teman-teman diminta juga untuk sesekali screenshot sebagai bukti dari kehadirannya, karena nanti mungkin selain dari presensi yang dilakukan oleh Pak Aan, nanti di akhir-akhir perkuliahan nanti saya akan memberikan link presensi juga yang di dalamnya akan ada bukti screenshot kehadiran seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, yang selanjutnya diharapkan sekali untuk bisa mute ya, menonaktifkan audionya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, kondusif, dan apabila memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu hal yang sifatnya ingin menghidupkan audio atau suara, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat ya. Lebih tepatnya raise hand sih, lebih efektif ya. Nah, nanti untuk tugas, karena kita ini mungkin sama Pak Aan sudah dijelaskan juga lebih detail ya. Nanti akan ada 4 jenis sifatnya media ya atau project yang harus teman-teman selesaikan. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Tugasnya sebisa mungkin jangan sampai berupa plagiat ataupun copy paste dari temannya. Jadi lebih baik kita menampilkan hasil karya kita sendiri, meskipun kalau kita banding-bandingkan dengan punya teman ya mungkin ada sisi kekurangan-kekurangan, tapi itu akan menjadi refleksi bagi diri kita sendiri gitu. Jadi tidak diharapkan untuk copy paste atau plagiat dari karya orang lain berupa proyeknya seperti itu. Itu kurang lebih untuk kontrak perkuliahan kita. Nah, selanjutnya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman, bisa raise hand jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai materi perkuliahan ini. Cukup ya sepertinya. Kita lanjutkan. Ada Muhammad Raffi yang mengangkat tangan. Silakan. Muhammad Raffi, iya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak. Nah, ya sudah on cam. Izin bertanya Pak terkait kontrak perkuliahan. Tadi kan sudah disampaikan ada batas toleransinya selama 15 menit ya Pak. Ya. Nah, kalau misal kasusnya itu mahasiswa tersebut tidak terhitung terlambat, tapi ketika di tengah-tengah perkuliahan itu dia keluar karena gangguan sinyal atau gimana, itu bagaimana Pak? Karena kan ini kalau tidak salah tadi Jimmy-nya itu perlu konfirmasi juga. Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Raffi ya. Itu kondisional sekali ya. Biasanya memang kalau kita melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara daring ini, kita tidak bisa memprediksi dari jaringan ya. Kadang kalau hujan tiba-tiba sinyalnya hilang,
ya mungkin akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Kalau dari saya sih tidak masalah ya jika misalnya bahasa di virtualnya mental ya begitu ya, selama itu dikonfirmasikan ya teman-temannya, dikonfirmasikan mungkin ke saya langsung atau ke Pak Aan sehingga ada komunikasinya, begitu ya Pak Aan mungkin ya. Ya betul ya, silakan dikomunikasikan di grup. Kebetulan saya punya akses untuk mengadmit juga ya. Jadi saya membantu Pak Nopi untuk fokus di penjelasan, nanti di tengah-tengah kalau ada yang join saya bantu untuk admit. Terima kasih Pak An. Itu kurang lebih teman-teman ya, dan saudara Muhammad Raffi itu. Jadi yang penting kita ada bahasa konfirmasi seperti itu. Jadi tidak terlalu apa ya, disiplin ya harus, tapi kan ketika daring ini benar-benar terkadang kita tidak bisa tahu situasi-situasi saat tertentu begitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Jika cukup kita bisa lanjutkan ya, bisa lanjutkan agar lebih efektif. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membuat sebuah video tutorial dari Metigon ya, Metigon. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar atau baru kali ini dengar nih. Ya, silakan teman-teman nih, kalau yang sudah pernah dengar atau sudah pernah menggunakan Metigon ini bisa ketik 1 ya, huruf 1, angka 1 di kolom chat. Dan jika belum pernah mendengar sama sekali Metigon ini bisa ketikkan angka 2. Seperti itu. Coba kita pengen lihat dulu. Sebenarnya Metigon ini sudah ada yang tahu atau belum nih gitu. Silakan. Waduh, 2 semua ya. Nurul Hafifah 2. Wah, Caesar nih sampai 2 banyak sekali ini. Berarti masih banyak sekali yang belum, bahkan sama sekali belum ada yang tahu nih. Oke, terima kasih teman-teman atas interaksinya yang sangat luar biasa. Nah, Metigon ini karena basic yang ditawarkan di pembelajaran ini adalah matematika, jadi saya menawarkan kepada Pak An tempo hari, bagaimana kalau kita ganti atau kita cari yang lain, jangan GeoGebra terus deh gitu sama Pak An ya. Kita gunakan Metigon gitu ya, kita gunakan Metigon dan alhamdulillah di ACC oleh Pak Aan. Ya, Metigon ini adalah sesuai namanya match ya, jadi matematika banget gitu ya. Sebenarnya memang difokuskan untuk pembelajaran matematika nih platformnya atau aplikasinya, sesuai dengan bagaimana matematika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari pergerakan bintang, galaksi dan yang lain-lain itu menggunakan matematika semua. Dan harapannya dengan menggunakan Metigon ini teman-teman nih paling enggak sudah merasa matematika ini lebih simpel, dan juga yang tadi berpikir nanti ke siswa pun ketika kita menerapkan ke siswa lebih relevan dengan mereka, lebih mudah dijangkau oleh mereka juga begitu, sehingga harapannya nanti matematika ini tidak lagi menjadi mata pelajaran yang menakutkan gitu. Selama ini kan seperti itu. Nah, karena konteks kita di sini adalah membuat video pembelajaran atau video tutorial, baik itu pembelajaran menggunakan Metigon atau tutorial menggunakan Metigonnya, maka yang harus kita perhatikan adalah alat dan bahan pembuatan video. Sebelumnya saya ingin tahu dulu teman-teman ini kira-kira untuk pembuatan video pembelajaran ataupun tutorial itu apakah sudah memiliki device-nya atau belum, itu sangat penting sekali ya, karena ini adalah modal awal selain dari pengetahuan yang kita miliki. Nah, yang pertama itu yang jelas ketika kita ingin membuat sebuah video pembelajaran atau video tutorial seperti ini, ya harus ada device berupa laptop
atau personal ya, komputer, HP, mic dan yang lain-lain itu lebih lengkap, lebih bagus. Tapi jika tidak memiliki secara lengkap ya bisa juga sih dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada device yang kita miliki. Nah, kalau untuk poin nomor 1, saya rasa teman-teman di mahasiswa di Untirta ini sudah memiliki semua ya. Tempo hari juga saya sudah konfirmasi dengan ketua kelas, sehingga mudah-mudahan pada memiliki ya ini untuk device-nya. Yang kedua ini adalah media atau platform pendukung dari rekam layar, terutama ketika kita mau membuat video pembelajaran yang sifatnya matematika, itu lebih ke rekam layar ya. Kalau kita video pembelajaran mata pelajaran yang lain mungkin bisa menggunakan handphone ataupun kamera yang lain, tapi kalau untuk tutorial ataupun pembelajaran-pembelajaran yang basicnya matematika itu lebih ke menjelaskan, itu lebih ke rekam layar. Di sini untuk merekam layar itu ada banyak sekali teman-teman ya, ada banyak sekali yang bisa digunakan. Tapi yang saya rekomendasikan secara gratis ya dan enak digunakan itu yang pertama itu Awesome ini screenshot. Nah, ini sangat relevan sekali. Kalau Loom ini bagus tapi agak terkadang di pertengahan itu ada sedikit kendala-kendala, tapi saya sarankan sekali untuk Awesome Screenshot ini. Kalau teman-teman sudah punya media atau rekam layar pendukung di laptopnya sendiri, silakan gunakan. Tapi kalau belum punya, boleh cek nanti di Google ya, Awesome Screenshot bisa diinstal. Installnya itu tidak perlu harus install aplikasi, tapi dia tertaut dengan Google seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya medianya, sudah bisa membuat alat dan media kita sudah lengkap, baru kita bisa fokuskan ke apa itu Metigon. Nah, kita akan mengenal Metigon ini terlebih dahulu dari membuat akunnya dulu, gitu ya, membuat akun. Karena Metigon ini sifatnya web ya, website gitu. Jadi kita harus membuat akun untuk kalau kita nanti membuat kelas di dalamnya atau membuat sebuah project sehingga project itu tidak hilang. Jika kita tidak memiliki akun, otomatis project itu ketika kita close itu akan hilang. Tapi dengan membuat akun kita bisa memiliki akses yang lebih baik gitu ya di dalam Metigon ini. Caranya gampang sekali, seperti teman-teman kalau membuat Google gitu ya, atau masuk ke dalam sebuah akses di Google kan banyak ya, rata-rata menggunakan akun Google gitu. Nah, di Metigon ini gampang sekali, teman-teman bisa ketikkan saja metigon.com. Boleh teman-teman yang menggunakan dua device atau bisanya sambil membuka tab baru itu silakan diketik Metigon ya, mathigon.com. Buka metigon.com. Terus di situ nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di pojok kanan. Di pojok kanan itu ada gambar ini, gambar orang seperti itu ya, biasanya lebih familiar seperti akun. Nah, nanti teman-teman bisa klik, itu akan muncul 4 pilihan. Yang pertama sign, terus create new akun, dark mode, dan akun baru. Setelah create new akun ini diklik, nanti kita akan diarahkan ke dashboard tampilan seperti ini. Nah, nanti di situ ada 3 pilihan ya teman-teman, ada student, teacher, dan parents ya. Nah, karena kita ini nantinya akan menjadi seorang guru, ibaratnya seperti itu, kita pilih yang teacher saja. Setelah kita memilih teacher, itu akan muncul tampilan Google dan Microsoft. Artinya si Metigon ini compatible dengan Google
dengan atau dengan Microsoft. Silakan teman-teman gunakan yang memang teman-teman miliki. Kalau saya biasanya menggunakan Google ya, karena lebih banyak akun Google-nya seperti itu. Ketika kita klik akun Google atau klik Google, nanti kita akan diarahkan mengakses Google Gmail yang biasa kita gunakan. Silakan teman-teman nanti submit, tinggal klik masuk Google saja, akun Google itu sudah akan terdaftar. Nanti tampilan setelah kita mendaftar itu tampilannya seperti ini. Jadi layar utamanya seperti ini teman-teman. Layar utama dari Metigon itu simple sekali. Di sini di pojok ini ada akun kita ya, identitas akun kita, baik profil, pengaturan dan lain-lain di sini. Kemudian ada di sini hanya 4 menu nih, ada Polypad, Course, Activity dan Lesson. Ya, hanya ada 4, jadi tidak terlalu banyak menu sehingga nanti kita bisa memaksimalkan penggunaan dari Metigon ini. Nah, ini langkah paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggunakan Metigon. Ini dengan berapa langkah nih? 1, 2, 3 langkah kita sudah bisa memiliki akun Metigon ya, dan gratis gitu teman-teman ya. Jadi ada nih enggak teman-teman yang sudah sambil mendengarkan barusan sambil mengakses Metigon nih, sudah ada belum nih? Boleh raise hand yang sudah punya akun. Banyak sekali, 8, 9, luar biasa ya. Mahasiswa dari Untirta luar biasa, sudah mengakses semua, sudah banyak sekali nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah sangat antusias. Kita coba masuk ke tampilan Metigon setelah mendaftar, setelah memiliki akun. Nah, seperti ini teman-teman ya, tampilan dari Metigon itu. Tampilan dari Metigon, dashboardnya kebetulan punya saya udah saya edit karena profilnya sudah saya buat ya, gambar dan yang lain sama seperti kita punya akun Google. Nanti teman-teman silakan explore di bagian sini, di bagian akun setting, baik menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau yang lain. Tampilan-tampilannya silahkan diakses di sini. Pada konteks pembelajaran ini saya tidak berusaha untuk menjelaskan itu. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah mampu akan mengeksplor itu ya. Kita langsung saja ke menu-menu yang ada pada Metigon ini. Di menu teacher atau guru ini ada 4, Polypad, Course, Activity, dan Lesson. Di Polypad ini adalah akses lembar kerja ya, kalau di Microsoft Word itu lembar kerjanya lah ini ya, lembar kerja dari si Metigon ini. Kalau di buku itu ya lembar-lembar kertasnya begitu. Ada pilihannya banyak memang di sini, nanti kita akan coba lihat satu-satu. Kemudian ada course di sini sebenarnya tidak terlalu ini ya, hanya library. Kemudian activity di sini kalau kita melihat bagaimana penggunaan dari Metigon, dan lesson ini lebih ke tutorial ataupun penjelasan-penjelasan yang bisa kita akses menggunakan Metigon. Hanya saja memang Metigon ini dibuat oleh negara luar sehingga bahasanya banyak tutorialnya masih menggunakan bahasa Inggris. Kalau teman-teman biasa dengan bahasa Inggris mungkin nanti tidak akan kesulitan. Nah, di sini saya langsung klik Polypad, teman-teman bisa boleh mengikuti, kita pelan-pelan saja. Polypadnya diklik. Nah, ketika Polypad kita pilih, ini ada 4 menu di bagian kiri sini. Ada title, ada ini ya, title, kemudian ada file, ada ini kelas, kemudian ada library. Gitu. Kelas ini kita bisa membuat sebuah kelas ya, kalau memang kita menerapkannya di kelas, kita bisa nanti minta siswa ataupun siapapun itu yang memang atau berkelompok bisa masuk ke kelas tersebut. Nah, di bagian tools ya, tools ini
itu ada banyak sekali, nggak banyak ya, kalau menunya hanya 6 sih sebenarnya. Tapi ketika kita klik, ini akan muncul banyak tampilan di sini. Baik geometri, number, fraction, algebra, kesemuanya ini lebih ke menjurus ke matematika sesuai dengan namanya Metigon, ya, matematik. Saya akan coba pilih yang geometri dulu. Biasanya kita kalau di matematika itu pengen menjelaskan tentang bangun datar atau bangun ruang. Misalnya bangun datar dulu. Kita pilih polygon and shape. Nah, di menu polygon and shape ini ada bangun datar. Bangun datar yang bisa teman-teman gunakan untuk sebagai media pembelajaran di siswa. SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Caranya tinggal klik aja, itu akan muncul. Atau di drag juga bisa. Di drag and drop, ditarik begitu ya, bisa. Ini sudah gampang sekali menggunakannya. Mau di copy bisa, mau dihapus juga bisa gitu ya. Jadi di sini akan ada banyak menu juga. Misal saya hapus dulu. Ini untuk untuk bangun datar. Jika teman-teman ingin menjelaskan tentang bangun datar. Kalau kurang besar bisa dipilih di sini scale-nya atau ukurannya, itu misalnya 4, itu akan jadi lebih besar seperti ini. Bisa geser ya, seperti itu. Saya akan coba satu aja dulu, yang kecil-kecil saja dulu. Nah, selain bangun datar, ini juga bisa kita manfaatkan untuk menerangkan bangun ruang. Nah, saya sudah banyak mengeksplor media atau platform-platform tentang matematika ya teman-teman ya. Tapi yang paling kompatibel, paling enak dipakai dan juga paling simple itu adalah Metigon, terutama untuk menjelaskan bangun ruang atau jaring-jaring. Pada posisi ini saya coba peragakan jaring-jaring kubus. Kubus itu jaring-jaringnya kalau tidak salah ada 11 ya, ada 11. Dengan Metigon ini kita bisa sangat mudah sekali menjelaskan bagaimana sebenarnya jaring-jaring kubus itu terbentuk atau jenis-jenis ke-11 dari jaring-jaring kubus itu. Caranya teman-teman tinggal masukkan yang persegi seperti ini. Kemudian bisa diklik juga seperti ini, ya, kita taruh di sini, atau bisa dari yang bagian ini kita copy, nah, seperti ini ya, saya taruh di samping, di copy lagi kalau mau lebih cepat juga boleh. Ini saya akan coba berusaha untuk membuat satu jaring-jaring kubus. Kubus sisinya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misal teman-teman mau diubah, boleh warnanya, diklik aja. Di sini ada pilihan warna sesuai dengan warna kesukaan teman-teman ya. Mau warna-warni seperti pelangi juga boleh, silakan gitu ya. Nah di sini terbentuk jaring-jaring kubus, satu jaring-jaring kubus. Untuk membuktikan bahwa benarkah ini jaring-jaring kubus, kita bisa drag ya, kita bisa drag atau di blok ya, kalau dalam Microsoft Word, Excel itu di blok. Dan kita lepaskan seperti ini. Kemudian kita pilih menu di sini Volnet, sehingga dia akan membentuk sebuah kubus gitu ya. Nah, ini adalah bentuk kubusnya. Kalau kita ingin memperlihatkan ke siswa bagaimana sebenarnya jaring-jaringnya, tinggal kita slow motion seperti ini ya. Seperti itu. Ini ketika mau kita edit misalnya bisa di unfold sehingga bisa kita edit. Ini sangat gampang sekali karena saya sendiri sudah sering menerapkan ini terutama di materi jaring-jaring ya. Dan Metigon ini tidak hanya bisa diakses oleh pakai laptop, bisa lewat HP. Jadi anak-anak pakai HP aja bisa. Jadi tidak perlu kita menjelaskan secara keseluruhan 11 jaring-jaring kubus. Itu tidak perlu. Jadi cukup kita contohkan satu bagaimana caranya. Nanti siswa kita minta untuk lebih interaktif, mereka membuat sendiri. Misalnya mereka
saya copy ya. Mereka misalnya membuat jaring-jaring kubus dengan bentuk yang lain. Misalnya seperti ini. Apakah seperti ini termasuk jaring-jaring kubus? Kita coba lihat. Nah, jika dia membentuk kubus beneran, berarti ini termasuk ke dalam jaring-jaring kubus. Tapi jika dia kondisinya misal seperti ini, si anak itu bisa mengeksplor dan mereka salah dalam membuat, mereka akan bisa memahami bahwa oh ternyata ini bukan kubus, gitu. Bukan jaring-jaring dari kubus. Dari sini mereka bisa memahami kubus, jaring-jaring kubus itu dengan sendirinya gitu, tanpa harus kita menjelaskan satu persatu. Mereka bisa membuat sendiri dan mengeksplor sendiri. Ini untuk materi jaring-jaring ya. Untuk jaring-jaring balok ataupun jaring-jaring limas atau prisma yang lain, tinggal memadukan dari poligon yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa explore sendiri, baik dari warna dan yang lain, ini bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membuat media pembelajaran tentang jaring-jaring kubus. Nah, sementara seperti itu, di sini menunya ada banyak, teman-teman ya. Di sini kalau toggle misalnya ini mau diambil di screenshot, itu bisa ambil gambar di sini, ekspor to PNG, JPEG, SVG. Ini kalau kita klik ekspor, dia akan langsung mengekspor menjadi sebuah gambar. Kalau kita mau zoom, silakan di zoom, zoom in, zoom out gitu ya. Atau kita mau memindahkannya seperti ini. Ini tidak terlalu ribet ya teman-teman ya, karena memang menu dari Metigon ini sangat simpel sekali, tidak terlalu banyak, sehingga teman-teman akan lebih cepat dalam memahami. Bahkan siswa itu mudah sekali dalam menggunakan ini. Ketika kita mendrag atau mengklik, itu akan muncul tampilan-tampilan seperti ini ya. Bisa kita lihat, kalau mau dihapus tinggal di delete, kalau mau di copy tinggal di copy. Kalau play ini khusus untuk ketika kita sudah memformat seperti itu. Mau di cut atau dibuang juga bisa seperti itu ya. Misalnya mau dihapus, mau dipotong jadi 2. Nah, seperti itu juga bisa menjadi alternatif ketika kita tidak menemukan segitiga yang cocok ya, seperti itu. Ini tahap pertama sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dari Metigon ini, terutama di bangun ruang dan bangun datar. Sementara itu ada teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya dulu. Silakan, boleh raise hand sebelum kita explore terlebih dahulu di bagian awal ini, sehingga nanti teman-teman tidak jika di awalnya sudah bisa, insya Allah nanti di penggunaan Metigon yang lain itu bisa mudah. Tantri Indriani, silakan. Iya Bapak, sebelumnya mohon izin untuk off cam karena sinyal di sini kurang memadai. Nah sebelumnya di sini Tantri sedikit ini ya Pak, bertanya sedikit mengenai akun yang kita gunakan. Kan sebelumnya kan Bapak memakainya itu yang teacher ya Pak. Ceritanya pernah pakai juga gitu buat yang lain gitu, bukan Metigon tapi Edmodo. Nah di situ tuh kendalanya ketika kita pakai teacher, apa-apa yang buat studentnya kita nggak sinkron gitu, jadi nggak sama. Jadi kalau misalnya kita jadi student sama kita jadi teacher itu harus punya 2 akun. Itu apakah di Metigon juga sama ya Pak? Ya. Kalau dari sepengetahuan saya ya, yang tentang explore dari Metigon ini,
hampir sama sih semua platform itu begitu. Jadi lebih terfokus ke satu titik ya. Misalnya dia teacher ya teacher, ketika dia student ya student. Tapi di sini di Metigon ini pernah juga saya lihat itu ketika kita lihat teacher dashboard, perubahannya coba saya save dulu ya sebentar. Oke. Kalau kita lihat di akun setting, ini ada change akun tipe gitu ya. Ada bisa kita berpindah ke akun student gitu. Tapi kalau untuk explore yang lain, saya kebetulan belum pernah itu mengeksplor. Tapi ketika kita change ke akun siswa, itu kita bisa sebagai siswa. Kemudian kita pilih lagi ini akun setting, kita kembalikan ke akun guru, teacher, itu juga bisa. Hanya saja saya tidak terlalu mengeksplor lebih jauh. Kalau dari segi pemanfaatannya, ketika kita merubah ke akun student, kita sebagai siswa, kemudian saya pindah lagi ke teacher, kemudian data-data yang di teacher itu tidak hilang, artinya sebenarnya di Metigon ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa dia bisa berpindah-pindah sih sebagai siswa ataupun sebagai siswa student atau sebagai teacher dalam satu akun yang sama. Tapi untuk explore lebih jauhnya saya belum coba lagi ya. Hanya coba gimana sih kalau kita coba pindah ke siswa, apakah hilang nggak nih gitu ya, apa yang kita buat di teacher itu gitu. Terbayang mungkin Tantri atau seperti apa? Iya Bapak, terbayang. Soalnya waktu kemarin itu ceritanya kan kita tuh sebagai sempat pernah jadi student juga ya. Nah, itu kita suruh berperan sebagai guru. Nah, itu ada beberapa yang nggak bisa dipakai gitu. Mungkin kalau ini bisa ditukar-tukar gitu ya Pak? Ya, bisa ditukar. Memang kalau ketika kita menjadi student itu akan berbeda dengan tampilannya dengan teacher. Kalau tidak salah itu ada 3 menu nanti. Menunya hanya akan jadi 3, tidak posisi 4 seperti yang tadi. Ada satu menu yang di nonaktifkan ketika kita mengakses sebagai ini student seperti itu. Oh iya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Cukup? Apa sudah ada yang coba untuk buat mungkin explore sendiri bagaimana penggunaan Metigon ini sehingga nanti ketika teman-teman membuat video pembelajaran menggunakan Metigon bisa lebih baik gitu. Boleh teman-teman, jangan sungkan ya. Jika ada yang bingung, kita sharing aja deh gitu. Jangan terlalu tegang ya, nanti justru tidak sampai nanti konsep materi yang mau kita tanamkan ke teman-teman atau ke nanti ketika teman-teman sudah menjadi guru atau praktisi dan sejenisnya ke orang lain tidak tersampaikan. Silakan dieksplor seperti itu. Boleh, jangan sungkan. Atau sudah ada yang mencoba membuat jaring-jaring? Sudah adakah atau belum? Belum ya, oke. Kalau sudah Aulianisa sudah Pak ya. Mudah-mudahan Nafsul ya, Tantri, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya dengan baik Metigon ini. Nah, selain dari ini, karena nanti sifatnya nanti akan membuat sebuah tutorial atau pembelajaran matematika ya khususnya, pembelajaran matematika khususnya menggunakan Metigon ini,
kalau kita hanya membatasi dengan jaring-jaring kubus, nanti terlalu ini ya, terlalu sempit nanti materi yang bisa kita gunakan di situ. Nanti bisa teman-teman variasikan atau dengan cara di dalam video pembelajarannya atau tutorialnya nanti bisa mengeksplor tentang menu-menu yang ada di sini, seperti itu. Atau kita lanjutkan ke akses-akses yang lain. Selain dari Polygon dan Chef ini masih banyak sekali ya yang keterkaitannya dengan matematika itu sangat kompatibel gitu. Dari polyominoes ya, seperti ini, Penrose Steel, 3D Solid misalnya ya. Ini yang 3D yang sudah jadi, bangun ruang yang sudah jadi, bisa digunakan juga. Tinggal diklik aja sih sebenarnya. Nah, adanya posisinya di sini. Ya, ini adalah prisma ya. Sini juga bisa kita lihat, atau ada juga benda-benda yang khususnya dia mengacu ke matematika seperti busur, jangkar. Ini bisa teman-teman maksimalkan. Jadi tidak perlu beli busur lagi sebenarnya di era digital sekarang, sudah disediakan oleh Metigon. Kemudian ada ini parents. Nah, yang selanjutnya coba saya explore tentang algebra, tentang timbangan, balance, seperti ini. Nah, ini adalah timbangan yang sangat bagus ya digunakan untuk materi matematika dalam pembuatan soal di masa-masa penerapan kurikulum merdeka pada saat ini. Di mana di kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk literasi dan numerasi. Yang paling difokuskan di kurikulum itu adalah literasi dan numerasi. Salah satunya adalah numerasinya sangat bagus sekali menggunakan Metigon ini. Misal seperti ini, soal-soal berupa numerasi. Ini adalah sebuah timbangan ya. Kalau misalnya saya masukkan ini, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Timbangan seperti ini. Ini bernilai 1 ya. Coba saya lihat di number card. Nah, ini menilainya 1. Jadi dia si bola ini atau si warna lingkaran ini bernilai 1. Kalau kita misalnya pengen membuat sebuah soal di matematika menggunakan Metigon ini yang sifatnya dia numerasinya itu bagus ya, kita bisa pilih angka 5, otomatis kan beda nih, nggak balance gitu, karena ini sama dengan 5 gitu ya, sama dengan 1 sebenarnya. Kita bisa gunakan timbangan ini untuk membuat sebuah materi atau soal yang sifatnya membuat siswa itu berpikir tingkat tinggi gitu. Kita bisa klik di sini, kita klik balance ya, atau kita setarakan, imbangkan seperti itu, sehingga satu lingkaran ini akan bernilai 5 gitu ya. Misal kita buatnya seperti ini. Saya akan coba ilustrasikan seperti ini. Nah, ini kemudian misalnya kita ingin masukkan apa ya, di sini ada enggak gambar-gambar koin misalnya. Koin ini bernilai 10 misalnya ya. Koinnya bernilai 10, kita masukkan di number card 10. Nah, karena koin ini bernilai 1 dan sedangkan di sini kita mau membuatnya bernilai 10, kita balancekan lagi sehingga tidak kompatibel ya. Saya coba cari gambar yang lain deh. Gambar ini misal love ini bernilai 10, kita akan buat seperti itu, balancekan. Berarti love ini bernilai 10. Kita juga bisa memasukkan
image atau gambar yang menurut kita bisa kita gunakan sebagai sebuah ilustrasi. Teman-teman bisa gunakan Canva ataupun download di Google juga bisa. Di sini fiturnya adalah upload image. Pilih upload image. Nanti kita akan diarahkan ke tampilan dari komputer kita. Saya coba pilih yang ini ya. Oke, akan muncul karena ini terlalu besar sehingga saya kecilkan dulu biar dia bagus, estetik begitu ya. Ini nilainya mau kita buat numbernya adalah 30. Berhubung di sini tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 dan 1000, bisa teman-teman pilih di sini. Ketikkan angka yang sesuai, nanti dia akan ada di sini. Misalnya 20, di sini kan tidak ada 20 ya. Hanya 20, otomatis di sini sudah 20. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk angka-angka yang tidak terdata tidak ada di sini bisa dipilih di sini, sehingga kita anggap bola yang di dalam ini adalah 30 nilainya. Kita balancekan sehingga ini bernilai 30. Ini adalah kunci jawaban. Yang ini 5, yang love 10, yang ini bernilai 30. Seperti itu. Kita coba perkecil dulu biar nggak terlalu besar-besar. Nah, pernah mungkin teman-teman melihat soal seperti ini ya. Jadi di sini masukkan 1, berarti 5 ya. 5 kita masukkan di sini, love 1. Berarti harusnya berapa? 5, sorry, sebentar saya undo dulu. Biar tidak ini saya inikan aja ya, copy. Biar yang aslinya tidak hilang. Ini bernilai 5, kemudian yang ini bernilai 10. Kita cantumkan di sini. Kita timbang. Berarti 5 ditambah 10 berarti 15 ya. Berarti kita akan tambahkan di sini 15. Sehingga dia akan balance. Ini nilainya 15. Ini juga bisa dijadikan sebagai materi matematika jika kita ingin melihat di SD biasanya begitu ya. Bagaimana siswa bisa mengetahui penjumlahan juga bisa seperti itu. Saya akan tambahkan lagi misalnya yang lain ya. Ini 1, berarti jumlahnya adalah 30, kemudian love-nya 2. Love-nya 2. Kita tambahkan love lagi. Sehingga nilainya berapa nih? Ini 30, ini 10, ini 10. Jadi nilainya adalah 40. 50. Oh iya 50. Berarti nggak pada ngantep ya. Ya boleh teman-teman nanti ketika ada kesalahan dari saya boleh seperti itu karena memang terkadang tidak selalu sempurna ya. Terima kasih sudah diingatkan. Satu lagi usahakan yang titik-titik itu ya jangan menyentuh ya karena nanti akan area dari timbangannya ini, area dari timbangan itu sehingga ketika kita klik jangan sampai ini menyentuh ke area lain gitu. Khawatir nanti bertabrakan sehingga timbangannya tidak akurat. Yang terakhir misalnya love semua deh karena hari ini kita sedang berbunga-bunga ya. Kita berbunga-bunga, kita buat love yang banyak sehingga hari-hari kita penuh dengan cinta seperti itu. Jadi agak romantis sedikit. Oke, kita buat 4 lah ya sehingga nanti nilainya akan menjadi 40 begitu. Nah, ini. Sehingga di sini nanti balance-nya itu 40 ya. 40 kita masukkan seperti ini. Sehingga ini balance 40. Nah, kata kuncinya ini kan kunci jawaban nih, bahwa si ini 5, si ini 10, dan si bola ini 30. Kita akan mencoba membuat siswa atau siswa lah ya, berpikir berapa sih kira-kira nilai dari lingkaran kuning ini, begitu. Nilai dari lingkaran kuning ini berapa, love ini berapa, dan si bunderan ini berapa. Dengan kunci jawabannya kita hapus. Ini kan 5 ya. Kita taruh dulu.
bisa teman-teman gunakan di bagian games and application, ini di bagian question builder. Question builder. Jadi ketika kita klik di sini, kita masukkan di sini, tuliskan saja angkanya di situ. Angka 5 ya. Ini adalah kunci jawabannya. Bisa kita hapus yang bagian ini. Hapus delete. Nanti kalau penjelasan saya mungkin agak terlalu cepat, nanti teman-teman bisa lihat rekamannya ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, rekamannya berjalan lancar. Untuk love itu bernilai 10. Kita tuliskan 10. Kemudian saya geser-geser sedikit biar agak lebih estetik. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Dan yang ini kita bernilai 30 ya. Nah, seperti ini. 30. Nah, seperti ini. Kalau mau dikasih keterangan biar lebih bagus ya, kalau waktu kita banyak untuk membuat sebuah soal bisa kita tambah-tambahkan di sini. Ya, ketikkan berapakah nilai-nilai dari gambar di bawah ini misalnya. Seperti itu. Kalau kurang gede bisa kita gedein. Klik aja ininya, tulisannya. Terus di sini ada grow, ada shrink ya. Grow ini kita gedein seperti ini. Jadi ketika orang membuka itu paling enggak ada gambaran gitu ya. Berapakah nilai-nilai dari gambar di bawah ini gitu. Jadi dengan melihat ilustrasi nomor 1, ilustrasi nomor 2, ilustrasi nomor 3, mereka akan melihat berapa sih nilai dari lingkaran kuning, love, dan juga si bola ini. Nah, di sini saya coba akan kasih ke teman-teman ya, supaya teman-teman bisa langsung mencoba gitu ya, mencoba hasil dari soal yang kita buat ini, hasil HOTS ya, high order thinking skill gitu. Untuk soal yang sifatnya HOTS kita simpan, saya kasih nama ini pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 saja saya simpan, save. Nah, ketika sudah kita save, ini akan muncul tombol sharing. Jadi saya bisa men-share atau membagikan si soal ini ke orang lain melalui ini nih, share, bagikan. Membagikannya bisa untuk Google Classroom, kemudian Facebook, Twitter, atau yang lain, atau berupa embed, bisa berupa embed. Saya akan coba menggunakan copy link saja dulu. Copy link sudah di copy ya linknya. Jangan lupa di sini teman-teman aksesnya diperhatikan ya. Kalau hanya untuk siswa teman-teman saja silakan pilih my student. Kalau untuk semua orang yang ada di sekolah, karena nanti ada kelas-kelas di sini ya yang akan diakses. Sementara saya pilih public aja, jadi siapa saja bisa yang punya link ini bisa akses gitu. Saya masukkan, saya sudah copy tadi ya, saya coba lagi, share, copy link, kemudian kelas dulu, saya masukkan di kolom chat. Ya, coba, silahkan teman-teman cek kolom chatnya dan klik, kemudian tadi sebenarnya kunci jawabannya sudah dibagikan, tapi bolehlah teman-teman coba-coba ya. Saya juga akan coba mengerjakan dengan akun yang lain, misalnya seperti ini. Di sini saja coba. Sambil teman-teman coba sendiri, kita juga akan explore. Mungkin ada teman-teman yang tidak tidak bisa akses dua tab karena sinyal dan yang lain-lain. Tampilannya seperti ini. Berapakah nilai-nilai dari gambar di bawah ini? Yang berwarna orange ya, bukan kuning ya. Orange ini berapa, love ini berapa, dan ini bola di dalam tabung ya, seperti itu. Berapa gitu. Dengan ilustrasi, saya kecilin sedikit. Dengan ilustrasi gambar A, B, C. Mungkin nanti bisa ditambahkan ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C gitu ya. Kalau waktunya banyak.
bisa dieksplor seperti itu. Nah, melihat ini 15, melihat ini 50, dan melihat ini 40 gitu ya. Jadi nanti siswa akan berpikir gitu, berapa sih kira-kira. Kata kuncinya sebenarnya ada di sini. Kalau kita mau sifatnya mempermudah siswa itu, karena ini sifatnya ada 4, saya yakin orang akan berpikir atau siswa akan berpikir fokus ke sini nih. Oh, ini 40 nih. Love-nya ada 4, berarti satu love bernilai 10 gitu. Coba kita masukkan angka selain 10, 6 misalnya. Kita lihat, aduh salah, ternyata 6 salah nih gitu. Walaupun sebenarnya bisa coba-coba gitu. 8, oh salah juga. Kalau melihat dari ilustrasi yang bagian C, ini love ini berarti bernilai 10 nih gitu. Kita masukkan angka 10 dan ya benar begitu. Nah, tinggal kita cari si lingkaran berwarna orange dan juga bola ini. Tadi kata kuncinya ini berapa ya? 5 ya. Ini 5 dan ini 30. Nah, akhirnya soal ini sudah bisa terselesaikan. Ini kalau di kurikulum Merdeka itu soalnya lumayan hot ya, high order thinking skill gitu. Dengan satu soal siswa bisa berpikir lumayan banyak interaksi numerasi berpikirnya, tingkat tingginya seperti itu. Ada yang sudah coba dan betul semua dapat nilai 100? Saya yakin nilainya 100 semua nih, karena tadi menyimak dengan baik dong. Sudah Pak, dapat nilai berapa nih Nafsul? 100 Pak. Alhamdulillah dapat nilai 100. Terus sudah, Amalia juga sudah. Teman-teman yang lain sudah Pak, sudah coba semua ya. Nah begitu gambarannya. Sebenarnya masih ada lagi tentang explore matematika yang lain dari situ. Tapi karena waktu kita nggak banyak juga ya, jadi sebenarnya mungkin di pertemuan kedua saya tambahkan sedikit sehingga nanti teman-teman bisa juga memanfaatkan Metigon ini dengan baik. Tidak hanya untuk perkuliahan ini saja, tapi yang pasti nanti ketika teman-teman di dunia kerja, baik itu jadi guru atau jadi apapun itu, bisa menggunakan Metigon ini. Minimal ketika nanti sudah berkeluarga atau di sini yang ada yang sudah berkeluarga, anaknya nanyain, Mah atau Pak, ajarin dong tentang jaring-jaring nih, enak ngajarin nih, digital nih, keren gitu. Saya yakin siswa pun akan lebih tertarik. Dan ini tidak perlu menggunakan laptop sebenarnya. Teman-teman bisa explore nanti setelah perkuliahan ini menggunakan handphone. Di Google handphone itu kan ada web juga ya, metigon.com gitu. Sama seperti kalau kita gunakan akun yang sama, apa yang kita buat di laptop itu akan juga terinclude dengan HP. Hanya saja memang kalau di HP itu tampilannya otomatis mengecil, sehingga ketika kita mau buat itu agak sulit seperti itu. Nah, silakan teman-teman, ada yang Tantri nih, silakan. Boleh langsung Tantri. Ya, Bapak izin bertanya. Untuk penyimpanan itu kan ada filenya ya, itu udah bisa otomatis kesimpan di ini nggak, di penyimpanan laptop kita atau HP kita gitu? Untuk apa nih? Untuk ketika siswa mengerjakan ya? Ya kan kita tadi kita sebagai guru bikin soal ya Pak. Nah kita mau nge-save filenya, bukan cuma ininya doang gitu, cuma linknya doang, tapi filenya juga mau kita save gitu. Itu gimana caranya Pak? Filenya juga mau kita save. File ininya ya, apa namanya? File soalnya. Kalau dia menggunakan mau sifatnya interaktif itu kan artinya siswa bisa mengisi sendiri gitu ya. Kalau mau interaktif kita harus tetap gunakan Metigon. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakannya dalam bentuk soal yang sifatnya soal ujian gitu, misalnya soal ujian kan nilainya ada 40 soal nih, mau kita cantumin satu, itu bisa di download. Coba sebentar, di sini nih, ekspor ini, diekspor
Mau berupa PNG atau JPEG? Silakan, saya coba PNG ya. PNG. Saya tunggu dulu. Nah, di sini sudah download. Terdownload. Saya cek apakah sudah pertemuan 1 namanya ya. Oke, saya coba buka di folder. Nah, ini ininya. Apa namanya? Downloadannya atau gambaran dari si soal tersebut. Sebentar, masih loading. Nah, terlihat ya seperti ini ya. Hanya saja ini tadi ketika saya download ini sudah di apa namanya, sudah diisi ya. Kalau misalnya memang mau dikosongkan, kosongin dulu gitu, karena ini kan sifatnya mau di-share ke siswa gitu. Berapakah nilai dari angka-angka itu, misalnya kan seperti itu, kita bisa ini kita hapus dulu gitu ya, kita hapus dulu atau tanda tanya deh gitu, baru kita ekspor PNG atau JPEG. JPEG aja ya, jangan PNG, karena kalau PNG gambar background putihnya seperti yang saya lakukan barusan akan menjadi hitam karena PNG ini kan sifatnya menghilangkan background. Bisa teman-teman mahasiswa pilih yang JPEG aja, JPEG yang lebih bagus deh kalau untuk soal. Tapi itu tadi tidak bisa interaktif karena sifat dari interaktifnya si media Metigon ini, dia tetap menggunakan Metigon kembali. Seperti yang saya lakukan barusan ke teman-teman, saya share linknya, baru teman-teman bisa mengisi sendiri kan secara online gitu. Nilai dari si orange ini berapa, si love ini berapa, dan si ini berapa. Tapi kalau dia sistemnya soal yang memang untuk ujian atau di soalnya mau di print berupa kertas, bisa diekspor tadi di menu ekspor ini. Iya, Bapak, punten. Sama satu lagi kan tadi bisa interaktif ya. Nah, ketika interaktif itu kita bisa tahu, misalnya kan tadi Bapak menyebarkan kepada anak-anak ya, kepada teman-teman. Nah, guru itu tahu nilai anak-anak itu dari mana ya? Bisa dicek ya itu ya. Mungkin karena tahapannya agak mendalam. Di pertemuan kedua nanti saya coba ini ya, apa namanya, explore lebih jauh. Apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman itu ada rekapannya gitu, semacam siapa yang masuk atau sejenisnya, itu nanti kita explore di pertemuan selanjutnya gitu. Baik Bapak, terima kasih. Kita ada masih satu pertemuan di pertemuan kedua ya. Selain teman-teman nanti diminta untuk apa namanya, untuk membuat video yang sama serupa video pembelajaran begitu tentang Metigon ini, juga nanti di awal akan saya coba explore sedikit lagi, karena nanti khawatirnya hanya terbatas di itu saja, nanti apa ya, kemampuan dari teman-teman mahasiswa nanti sangat terbatas juga, nanti minimal ada satu materi lagi yang bisa nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Itu Tantri ya. Iya Bapak, terima kasih. Jadi coming soon. Jadi pertemuan kedua nih lebih semangat nih untuk kuliah nih, ketemu Pak Nov nih, nanti akan apa, dikasih trik cara melihat hasil kerja teman-temannya gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar ketika menginput gitu. Kita lanjut ke Caesar Nugraheni, silahkan. Ya Bapak Caesar, izin bertanya. Tadi itu kan di Metigon ini kan kita bisa nge-share link ke peserta didik ya, di mana itu peserta didik bisa ngeakses filenya. Nah, kalau misalkan peserta didik ini bisa mencoret-coret di file tersebut ataupun mindah-mindahin gambar itu Pak, itu tuh nanti akan berpengaruh di layar peserta didik lain atau di layar kita nggak sih Pak? Ya, itu apa namanya, satu yang belum saya ini ya tadi ya, belum saya sampaikan. Terlihat nggak presentasinya? Ini terlihat ya? Sudah Bapak, terlihat. Oh, sudah ya. Jadi baiknya
baiknya ketika kita mau sebelum kita men-share ke siswa itu kita kunci dulu gitu soal-soal ini, karena ketika kita share mungkin ada teman-teman tadi yang nggak sengaja kegeser ya, paling ya ada nggak yang seperti itu, kegeser tapi dibalikin lagi mungkin ada yang seperti itu, dan itu berlaku gitu jika tidak kita kunci atau lock gitu. Bisa kita klik di sini, kemudian pilih di advance ini, di bagian titik 3 ini, teman-teman bisa pilih di sini locket ya, di interactivity. Saya coba lagi sekali lagi, ini klik, kemudian ada titik 3 advance ini, klik saja. Di sini akan ada 4 pilihan, layer, interactivity, dan all text. Di bagian interactivity ini kan normal ya, biasanya dia umumnya memang normal. Kemudian teman-teman bisa pilih dan pilih lock. Artinya ini tidak bisa digoyang-goyang lagi, baik kita maupun si peserta nanti gitu ya, bisa di lock satu-satu. Kalau di lock satu-satu saya yakin teman-teman mungkin jenuh ya, bisa di blok aja. Kita cari yang mudah-mudah, kita cari yang simple-simple, jadi nggak perlu satu-satu, nanti keburu ini buka puasa ya kalau lagi puasa begitu. Jadi sebelum kita sebelum kita share ke siswa atau siapapun itu, baiknya di lock dulu, dicek dulu, sehingga nanti tidak dirubah-rubah oleh orang lain gitu. Karena kalau locknya saya buka lagi seperti ini, masih bisa digoyang-goyang gitu, jadi sehingga namanya namanya orang banyak, dan ini nanti khawatirnya berubah tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya walaupun dirubah oleh si siswa, di master ataupun di akun yang kita buat itu nggak berubah, bukan sistemnya terikat begitu, bukan. Setelah di-explore itu dia hanya berubah di siswa itu sendiri. Tapi ya itu akan mengurangi makna dari apa yang ingin disampaikan oleh si guru atau dosen tersebut jika tidak di-lock, tidak dikunci. Mudah-mudahan terjawab ya. Heni ya, panggilannya apa nih? Cesar, Pak. Cesar ya. Iya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Itu penting sekali itu yang ditanyakan oleh Cesar tadi. Sebelum saya juga sering seperti itu, sering lupa gitu, karena ya namanya kita kadang membuat media itu tidak dalam konteks yang selalu ini ya, ada kadangnya terburu-buru ya sudah kita share, taunya anak-anak komplain, Pak ini kok punya saya ini nggak sesuai gitu, karena mungkin udah ketarik-tarik. Apalagi kalau pakai HP itu kan kecil, sehingga resiko tergeser oleh siswa. Apalagi kalau HP-nya kecil nih, siswanya gemuk, jempol semua ya tangannya, ketika mau klik ini salah klik, kegeser semua, waduh malah nggak ngerti dia gitu. Ya seperti itu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau ditanyakan, boleh. Untuk pembuatan tutorial sendiri ataupun video pembelajaran, karena konteks kita ini sebenarnya membuat video pembelajarannya ya, konteks utamanya itu teman-teman sudah sering ya membuat video pembelajaran begitu, atau semacam tutorial pembelajaran? Sudah ya, sudah sering ya. Jadi tidak perlu dieksplor lebih jauh tentang bagaimana cara merekam layar atau sejenisnya, itu saya yakin teman-teman sudah expert di situ ya, karena memang makanannya ini dari semester 1 sampai semester 4 ini teknologinya pasti canggih-canggih nih teman-teman nih. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Alvina, ya silakan Alvina, boleh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya Pak, untuk penggunaan Metigon ini apakah bisa dilakukan secara offline Pak, ketika kita sudah mendownload aplikasinya gitu, tidak menggunakan web? Terus yang kedua, apakah ada kekurangan dari penggunaan Metigon sendiri gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa ya.
Nah, pertama yang ditanyakan apakah bisa menggunakan offline ketika kita download aplikasinya. Karena ini sifatnya dia ini online ya, lebih ke bagaimana penggunaan di era sekarang ini. Memang semua platform itu lebih menjurus ke online, sehingga agak menjadi kesulitan bagi teman-teman yang tidak memiliki akses internet di daerahnya gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ini tetap harus online gitu. Di Play Store itu ada, teman-teman bisa download itu. Metigon sudah ada di Play Store, hanya saja ketika kita download itu akan menghabiskan memori RAM ya. Jadi saya nggak menyarankan untuk download. Lebih enak pakai Google aja deh. Google tinggal klik metigon.com gitu, klik, terus kita masukin akun kita, jadi gitu. Jadi tidak mengurangi RAM teman-teman di HP gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, Alvina? Kekurangan dari penggunaan Metigon, Pak. Ya, salah satu kekurangannya itu tidak bisa diakses secara offline. Memang dia basisnya online. Kedua ya, ini hanya untuk pelajaran matematika gitu. Mungkin fisika bisa sih, yang balance tadi ya, timbangan-timbangan itu bisa menggunakan fisika, IPA. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu agak kesulitan memang. Memang dia dikhususkan ke materi matematika. Tapi kalau untuk pelajaran matematika di situ sangat lengkap sekali. Baik grafik, kita membuat grafik, aljabar dan yang lain-lain itu bisa. Hampir mirip sekali. Mungkin ini duplikat dari GeoGebra sih ya. Hanya saja kalau GeoGebra itu dia aksesnya di install, kemudian dia lebih menu-menunya lebih banyak. Kalau sudah pakar di GeoGebra, saya yakin di Metigon ini kecil banget gitu. Karena menunya cuma sedikit kan di Metigon ini. Tinggal bagaimana kita mengeksplor si Metigon ini bisa kita maksimalkan ketika hendak kita gunakan. Itu kekurangannya itu sih sebenarnya. Terlalu fokus ke matematik gitu dan tidak bisa offline. Kalau yang lain dari segi Pak, apakah Metigon ini banyak memakan kuota? Itu enggak, gitu ya. Pak, apakah Metigon ini harus menggunakan device yang tinggi? Itu enggak. Laptop yang modelnya masih Core 2 Duo dan ke bawah, selagi dia internetnya lancar, insya Allah bisa digunakan. HP pun HP yang biasa-biasa gitu masih bisa kompatibel ya, karena sudah saya gunakan di kelas sih sebenarnya. Banyak siswa yang jarang sekali yang sampai mengeluh tidak bisa akses atau lama ketika bukanya gitu. Itu salah satu keunggulan juga dari Metigon ini. Friendly ya, mudah digunakan sekali. Ada lagi mungkin teman-teman? Kira-kira gambarannya kayak mana nih? Karena kan di pertemuan kedua nanti diharapkan teman-teman ini sudah mulai membuat tutorial atau video pembelajaran yang mengarah ke Metigon ya gitu. Silakan teman-teman nanti mau menjelaskan tentang gambarannya nanti, mau menjelaskan tentang persegi ataupun bangun datar ya, bangun datar dan kawan-kawan, atau bangun ruang, mau mengeksplor bangun ruang, atau mau membuat jaring-jaring tadi boleh, membuat soal-soal yang sifatnya coach tadi boleh, atau saya coba yang simple nih di SD ini biasanya bagus juga sih kalau di taraf SD, tapi tidak untuk SMP ya. Saya coba kasih satu lagi, misal saya di bawah aja satu tempat. Hapus.
Ini tadi ada di number, kemudian ini 7, saya zoom biar agak gede, 7 dengan 3 gitu ya. Berapakah nilai 7 dan 3, misal ditambah teks ya, dulu ditambah teks, berapakah nilainya jika dijumlahkan gitu ya, misalnya ini seperti ini. Kita agak bold, kemudian kita besarin sedikit. Nah, seperti ini. Nah, misal seperti ini. 7 tambah 3, ini sebenarnya materi yang SD kelas 1, mungkin TK lah sekarang ya. Di kurikulum sekarang ini seperti ini sangat mudah sebenarnya, tapi kita tidak bisa menganggap semua siswa itu matematikanya pintar. Ada kalanya yang memang benar-benar nggak bisa gitu, benar-benar 7 tambah 3 itu belum bisa misalnya seperti itu. Jadi dengan ilustrasi ini harapannya mereka lebih lebih bisa juga. Ketika mereka mengakses sendiri, misalnya 7 ditambah 3 ditambahkan menjadi 10 gitu ya. Atau ada angka-angka lain begitu. Jadi mereka melakukan sendiri. Jadi yang sangat diharapkan oleh siswa ataupun orang-orang saat ini adalah sesuatu media yang sifatnya interaktif, di mana interaktif itu tidak hanya monoton dari si guru misalnya kalau dalam konteks sekolah, tapi siswanya juga bisa megang, bisa mengakses sendiri. Itu yang sangat diharapkan sih pada era sekarang ini. Karena memang ketika kita bisa melakukan interaktif itu, bisa melakukan sendiri, daya ingat siswa itu atau daya ingat kita sendiri itu akan lebih mengena gitu, dibanding kita cuma nonton aja kadang, atau mendengarkan guru ceramah aja, ini kemana alurnya, yang ngantuk gitu. Tapi kalau siswa melakukan sendiri, dia mencet sendiri, dia ngeblok sendiri, walaupun di awal agak kesulitan, tapi lebih pembelajarannya lebih mengena gitu, lebih berkesan, akan selalu teringat oleh mereka gitu. Ada lagi teman-teman? Sebenarnya waktu kita sudah lebih ya, tapi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Kira-kira gambarannya sudah terbayang belum nih? Video pembelajaran matematika menggunakan Metigon yang mau saya lakukan ini apa nih gitu? Ada nggak belum nih? Karena di pertemuan kedua diharapkan sudah membuat ya, sehingga nanti kita tinggal review saja. Tinggal review benar atau salahnya, kekurangannya di mana, kira-kira bagusnya seperti apa, itu nanti kita semacam presentasikan ya bareng-bareng ya. Jadi nanti boleh kita dengan undian atau nanti ya kita buat semenarik mungkin lah, atau yang mau mempresentasikan hasil videonya boleh secara langsung boleh, atau nanti kita bisa gunakan semacam media-media permainan untuk bisa siapa nih yang nanti bisa presentasi. Harapannya nanti sudah siap semua gitu, jangan sampai pada pertemuan kedua itu belum membuat, minimal sudah buat gambarannya seperti apa gitu. Jadi nanti ketika tugasnya sudah finalisasi, itu sudah tinggal hanya diperbaiki sedikit-sedikit. Tuh. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan terkait Metigonnya, atau terkait cara merekamnya, atau terkait juga nanti gambaran tugasnya seperti apa? Kalau masih ada yang kurang paham dan bingung, boleh ditanyakan sebelum kita tutup, karena waktu juga sudah lebih dari 1,5 jam ya sebenarnya. Di grup nanti boleh juga, jika di saat mengeksplor Metigon ataupun mau membuat video tutorial atau video pembelajarannya terkendala, boleh di
komunikasikan di grup ya, sehingga kita bisa lebih interaktif. Mudah-mudahan saya bisa menjawab jika ada waktu luang gitu. Kalaupun tidak terjawab nanti saya akan lihat di apa namanya di waktu-waktu berikutnya gitu. Tapi insya Allah tidak terlalu banyak aktivitas ya. Jadi kalau teman-teman tanya, insya Allah saya akan coba jawab semampu saya nanti di grup. Atau sudah cukup ini ya teman-teman ya, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Bagaimana Pak Aan? Sepertinya teman-teman sudah cukup paham. Mungkin ada tambahan terkait tugas ataupun bagaimana di pertemuan kedua sehingga teman-teman bisa. Oke, baik. Waktu kita sampai pukul 3 ya Pak ya? Oh, sampai pukul 3, siap. Iya, mungkin tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait aplikasinya gitu ya. Nah, sedangkan kan tugasnya ini adalah membuat video pembelajaran. Mungkin ada tambahan informasi atau terkait bagaimana sih video pembelajaran yang baik menurut Bapak gitu, atau ada contohnya begitu, mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman di kelas. Oke, siap. Langsung saja ya Pak ya, Pak An ya? Iya, langsung saja Pak. Jadi dalam video pembelajaran itu dasarnya dasar dari pembuatan video pembelajaran itu yang paling harus kita pahami adalah bagaimana si video pembelajaran itu dapat dipahami oleh si audiens atau siswa atau pendengar atau penonton di situ ya. Itu kata kuncinya. Terkait apakah kita harus ada intro di awal untuk membuat terkesan, itu silakan saja. Yang jelas poin pentingnya adalah kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan itu tersampaikan ke siswa, itu poin pentingnya. Tapi juga memang tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan sebuah video pembelajaran itu kalau di awal itu dia tidak berkesan, itu siswa nanti akan juga skip ya, akan skip atau jadi gagal menonton, tidak jadi ditonton begitu video tutorial gitu. Jadi penting juga estetika dalam membuat video pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yang harus kita cantumkan di awal itu adalah baiknya itu gambaran umum dari apa yang mau kita jelaskan. Boleh kita ambil penggalan yang paling bagus dari video kita itu, kita kasih di 5 detik awal atau 7 detik di awal. Itu kata kuncinya, sehingga ketika siswa itu melihat 5 detik atau 7 detik di awal itu, mereka akan terkesan, oh ternyata seperti ini video tutorialnya atau video pembelajarannya atau materinya seperti ini nih gitu. Seperti halnya ketika kita tadi ingin membuat sebuah video pembelajaran mengenai jaring-jaring kubus ya, jaring-jaring kubus. Kita tampilkan dulu nih ketika mendrag si kubus tadi, kita full net sehingga gambaran kubusnya tadi dia dari jaring-jaring berubah menjadi kubus. Itu bisa jadi referensi buat teman-teman di 5 detik atau 7 detik awal tampilkan itu. Setelah itu baru teman-teman bisa gunakan intro. Jika menggunakan YouTube bisa channel YouTube-nya atau bisa menggunakan kata-kata mutiara ataupun sejenisnya. Tapi dengan catatan intro itu yang paling baik hanya sampai 4-5 detik. Gitu ya, catatannya 4-5 detik. Jangan sampai terlalu lama membuat intro karena orang pada era sekarang ini tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya terlalu
rasa penasarannya akan hilang ketika kita terlalu lama intro, membosankan. Baru di situ kita bisa masuk ke poin inti awal, bagaimana perkenalan dan juga bagaimana kita bisa memaparkan materi itu dengan baik. Kemudian audio itu sangat penting, dan kecerahan dari video itu, karena video pembelajaran ini kan erat kaitannya dengan gambar, video, dan juga dengan suara. Jadi dua komponen itu sangat penting sekali. Harus diperhatikan dengan baik oleh teman-teman sehingga nanti bisa maksimal. Pertama, gambar atau videonya. Ketika suaranya jelas, terus gambarnya buram dan tidak maksimal, itu akan membuat si siswa ataupun audiens itu nanti kebingungan ya apa yang dibicarakan karena tidak terlihat, ngeblur dan sebagainya. Apalagi kalau kita pakai HP-nya HP yang biasa seperti itu, nanti dia tampilannya akan agak blur, buram gitu ya. Atau kebalikannya, ketika si penjelasannya sudah sangat menarik, sudah sangat bagus, tapi suaranya kresek-kresek ya, suaranya kresek-kresek, ada ketika kita mau menjelaskan ada suara ayam berkokok di belakang gitu, ada suara gelas jatuh. Nah, itu diedit gitu ya, harus dimaksimalkan, harus dibuat semenarik mungkin sehingga audiens itu atau si siswa tidak teralihkan fokusnya ke dalam materi-materi yang lain. Nah, kalau saya boleh sarankan dari berbagai platform yang sudah digunakan itu tadi saya gunakan Awesome itu ya, screenshot. Di situ ini bagian tips juga untuk teman-teman jika ingin menggunakan, tapi jika teman-teman nanti sudah menggunakan device yang lain juga boleh. Saya coba share screen lagi. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ini sudah ready ya, sudah siap gitu. Tinggal diklik saja kalau sudah diinstal tangkapan layarnya. Di sini saya biasa menggunakan ini. Nah, ada banyak pilihan ya. Kita mau desktop, hanya kamera, ataupun ada tab ini saja yang mau kita rekam gitu ya. Bisa audionya kita tampilkan, videonya juga kita tampilkan. Itu bisa dengan kapasitas high ataupun biasa gitu. Di sini bisa dipilih sih sebenarnya. Itu. Tinggal kita start recording gitu. Ketika kita klik start recording, ini akan ada pilihan seluruh layar ya misalnya ya. Audionya kita tetap masukkan. Saya akan coba ilustrasinya seperti ini. Nah, ini sudah mulai proses merekam nih bagian pojok sini. Sudah berjalan 4 detik. Nah, ini hanya sekedar contoh. Ketika sudah selesai, saya klik stop. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Hasilnya sudah seperti ini ya. Karena ini free, saya tidak gunakan yang versi berbayar. Jadi saya maksimalkan di sini gitu. Karena kalau versi yang gratis ini memang dibatasi 20, tapi bisa kita hapus. Jadi tidak masalah. Dan hanya dibatasi 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam itu akan sulit untuk downloadnya. Tapi untuk tutorial biasanya nggak sampai 1 jam ya, itu membosankan gitu. Jika tutorial ataupun video pembelajaran itu sampai 1 jam. Bisa di-download di sini, kemudian kita convert dulu ke MP3 gitu ya. Nanti sistem akan regenerate, baru kita download. Oke, di sini kita tunggu downloadannya. Ini sudah hampir selesai.
Hasil downloadnya ada di sini. Ketika saya buka, ini tingkat kecerahan dari gambar itu sangat baik ya di sini. Suaranya pun jernih. Nah, saya play ulang. Nih. Nah, seperti itu. Jadi karena video pembelajaran kita basicnya matematika ini lebih ke bagaimana kita menjelaskan sesuatu menggunakan layar komputer ya, atau seperti halnya Metigon tadi atau GeoGebra pun sama. Kita akan sangat terpaku dengan yang namanya layar monitor, sehingga akan lebih tepat jika kita gunakan alat ataupun media rekam layar dibanding kita gunakan handphone terus kita rekam gini. Biasanya dia hasilnya tidak maksimal sama sekali, entah itu dia layarnya sempit sebelah dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan fitur rekam layar, itu dia akan hasilnya sangat memuaskan sekali. Dari berbagai media ataupun platform yang saya gunakan itu, sementara ini Awesome Screenshot ini yang paling bagus menurut saya, karena ketika kita membuat sebuah rekam layar itu hanya perlu memotong awal dan akhirnya saja gitu. Selebihnya nggak perlu yang namanya kita edit audio, kemudian gambarnya mau kita cerah-cerahin, nggak perlu. Udah biarin aja, itu lebih simpel. Apalagi kalau kita mau cari yang namanya konsistensi. Ketika kita sudah terjun ke dunia pendidikan, konsistensi itu sangat dibutuhkan karena kita mungkin mengajar banyak kelas nanti, jadi tidak bisa fokus di laptop terus. Jadi efisiensi dari waktu itu sangat dibutuhkan sekali dalam membuat sebuah video pembelajaran. Selain itu juga di situ kita bisa ada fitur kitanya ada gitu. Tadi tidak saya aktifkan karena layarnya sedang digunakan untuk Google Meet ini, jadi tidak bisa bertabrakan gitu. Kalau teman-teman explore nanti akan ada gambar teman-teman di situ. Kalau nggak mau ada gambar orangnya bisa juga ditutup ya gitu. Cara mencarinya gampang sekali, itu tidak perlu teman-teman download di laptop, itu cukup di Google cari saja web store kalau tidak salah, web store Chrome, kata kuncinya web store Chrome, kemudian pilih ini Chrome Web Store. Nah, baru di sini teman-teman bisa pilih tadi Awesome ya, Awesome. Ketika kita pilih Awesome, ini Awesome tangkapan layar ini sudah ada. Ini sudah saya install ya, karena sudah ada. Jadi kalau saya klik hapus nanti hilang. Tapi kalau teman-teman belum pernah memasukkan ini, tinggal diinstal, nanti akan masuk ke sini dan ready, bisa digunakan gitu. Dan ini tidak menginstal di laptop, ini hanya masuk ke dalam Google-nya. Akun Google yang saya gunakan ini ada Awesome-nya. Jadi dia lebih terikat ke dalam akun begitu. Saya sangat menyarankan untuk pembuatan video pembelajaran yang sifatnya rekam layar itu gunakan Awesome, baik itu kualitas dari gambar, kualitas dari suara itu sangat bagus, rekomendasi sekali. Karena yang lain banyak yang minus-minus seperti itu ya. Apalagi kalau saya pernah gunakan screen saver, ada screen saver, dia diinstal begitu, terus dia kalau misalnya kita rekam layar itu harus ada audio lain. Jadi kita harus ngedit dulu tuh, nyamain antara si suara dengan si gambarnya. Itu melelahkan sekali gitu. Itu lama banget gitu. Belum lagi kalau kita di tengah-tengah ada salah gitu ya, mau kita potongnya susah. Tapi kalau
kita rekam layarnya versi yang sudah utuh, misalnya seperti ini, dalam kondisi merekam layar, atau kita membuat sebuah video pembelajaran yang sifatnya rekaman seperti ini, kan nggak mesti kita mulus ya. Misalnya 15 menit kita mau membuat sebuah video pembelajaran, itu tidak mesti selama 15 menit itu kita berjalan lancar. Terkadang kita lupa teks atau ada orang yang masuk berjalan di belakang, itu kan nggak enak gitu ya. Jadi bisa kita berhentikan sebentar, kemudian kita lanjutkan pembahasan itu, nanti ketika editing tinggal kita hapus gitu. Jadi gampang sekali. Jadi tergantung dari device yang kita gunakan juga gitu, untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah karya yang baik. Itu. Jadi kurang lebih tipsnya tadi di 5 detik atau 7 detik awal itu ambil poin terpenting dari video pembelajaran teman-teman itu, sehingga siswa yang menonton nanti langsung tertarik. Kemudian nanti bisa menggunakan intro kalau memang punya intro, tapi jangan lama-lama, baru fokus ke video pembelajarannya. Yang kalau tergantung ya, jadi ada banyak versi nih dari berbagai materi yang tepat untuk membuat video pembelajaran. Itu ada banyak ada banyak pilihan. Ada yang mengatakan bahwa di dalam video pembelajaran itu harus menampilkan, kalau dalam sekolah itu ada namanya KD ya, ataupun standar kompetensinya, kompetensi dasar, dari itu harus dijelaskan dulu. Terus tujuan dari pembelajarannya itu dijelaskan di awal. Kemudian apa yang mau dilakukan tuh dijelaskan juga, baru ke materinya gitu. Ada yang video pembelajarannya seperti itu. Ada juga yang simple, dia hanya langsung to the point, menyampaikan judul, langsung ke inti pembelajaran, begitu juga ada. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi kalau secara efektivitas, itu yang lebih efektif adalah yang to the point. Jadi tidak banyak embel-embel, nanti justru itu malah jadi jenuh siswanya kalau terlalu lama membicarakan itu. Lebih baik kita fokus ke inti yang pertama, yaitu bagaimana video pembelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik ke siswa atau ke audiens yang menonton. Sehingga dengan video pembelajaran yang kita buat, siswa akan memahami apa yang kita ingin sampaikan, gitu intinya. Jangan lupakan dari segi efektivitas pembelajarannya itu, efisiensi pembelajarannya. Kurang lebih. Ada teman-teman yang hendak ditanyakan mungkin? Gimana? Ada? Cukup ya. Ini yang lain. Oke. Atau ada yang ingin sharing, pernah membuat video pembelajaran, boleh. Barangkali ada hal-hal unik yang dilakukan oleh teman-teman dan bisa ditiru nih oleh teman-teman yang lain. Jadi meniru itu bukan berarti mengcopy plagiat juga ya, tapi kalau strateginya bagus bisa kita modifikasi, boleh ATM, ambil tiru tapi modifikasi, jangan diambil semua. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau cukup? Cukup ya? Baik Pak Nopia, ya sudah cukup, waktunya juga sudah lewat 5 menit, nggak masalah. Oke, baik, kalau sudah beres boleh ditutup Pak. Ya, saya izin tutup rekaman dulu.